Yang paling tinggi referensi dalam Islam Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai Sahih Al-Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Disusun oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Kalau kita baca Sahih Muslim, kita tidak paham isinya, jangan terjemahkan sendiri, baca penjelasannya. Namanya Syarah Sahih Muslim. Judulnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Ditulis oleh Imam An-Nawawi tahun 676 Hijrah. Dalam Syarah Sahih Muslim, apa kata Imam An-Nawawi? Ar-rayatu al-alamus saghir wal-liwa'u al-alamul kabir. Bendera dalam bahasa Arabnya ada dua. Satu ar-rayah, satu al-liwa'. Apa bedanya? Ar-rayatu al-alamus saghir. Rayah, bendera kecil yang dibawa oleh pasukan-pasukan kecil. Sedangkan pasukan besar itu ada satu bendera, namanya al-liwa'. Al-liwa' al-alamul kabir. Bendera besar. Kita pasukan besar ini ada satu bendera khusus. Seluruh pasukan lihat di mana bendera, namanya al-liwa'. Sedangkan untuk satu panglima yang kecil-kecil, komandan pasukan kecil itu membawa namanya ar-rayah. Sudah jelas. Ar-rayah bendera kecil, al-liwa' bendera besar. Lalu kemudian warna. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa liwa'uhu abyad. Nabi SAW masuk ke kota Makkah. Waktu itu dia membawa 10.000 pasukan. Pada tahun ke-8 Hijrah. Liwa'uhu abyad. Benderanya berwarna putih. Jadi kalau benderanya putih, maka tulisannya hitam. Kalau benderanya hitam, tulisannya putih. Sudah jelas warnanya. Sudah jelas fungsinya untuk apa? Menyatukan pasukan. Lalu kemudian ketika apakah ini dipakai hanya perang saja? Tidak. Karena ketika Nabi SAW masuk ke kota Makkah tidak ada perang. Waktu itu masuk dengan damai. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kau lihat penduduk Makkah, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Tidak ada perang. Damai. 19 hari Nabi di kota Makkah Al-Mukarramah, rekonsiliasi. Seluruh penduduk aman, damai, tentram. Tidak ada satu telinga yang digunting. Ketika pasukan berkata, hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu kalian sobek jantung Hamzah. Hari ini kami akan merobek jantung kalian. Tapi kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Artinya, ketika ada orang mengibarkan bendera itu, lalu kita berkata, ini kan bukan perang. Tidak perang pun, bendera itu juga dipakai sebagai simbol persatuan. Persatuan umat antara orang Makkah dengan orang Madinah, antara muhajirin dengan ansar, antara orang yang sudah lama Islam dengan yang hatinya lembut. Itu disatukan dengan syiar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian, apakah ketika mengangkat itu bertakbir? Ya, hadisnya jelas pada saat perang Uhud. Ketika itu kita tahu perang Badar menang. La taqillu an 50,000 dinarin zahabiyyin. Perang Badar umat Islam memperoleh tidak kurang dari 50.000 keping uang emas dinar. 50.000 keping dinar. Satu dinar itu sekarang 4,25 gram. Jadi kalau 2 juta maka 50.000 keping. 2 juta kali 50.000 keping, 100 miliar. Menang. Tapi pada tahun ketiga kalah. Ini Jabal Rumat. Pasukan sudah disusun Nabi 70 pemanah dari atas. Nanti kalau pasukanku di bawah kalah, kata Nabi, kalian tetap di atas. Andai pun menang, kalian juga tetap di atas. Jangan turun ke bawah. Tapi yang namanya manusia ketika melihat menang di bawah, tergoda, turun mereka. Kacau balau. Pasukan umat Islam hancur. Maka pasukan kafir Quraisy mau menangkap Nabi. Bagaimana mengecoh supaya pasukan Quraisy Makkah tidak mengejar Nabi? Bendera bermain. Maka diangkatlah bendera ke atas oleh Mus'ab ibn Umair. Mus'ab mengangkat bendera ke atas supaya
ketika bendera dinaikkan ke atas, maka pasukan Islam akan berada di belakang. Dan musuh akan menganggap, oh itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia. Maka Mus'ab menaikkan bendera, lalu kemudian pasukan Islam berada di belakang. Di saat yang sama, ini berbahaya, kata musuh. Karena kalau sudah bendera naik ke atas, pasukan akan bersatu. Karena pemersatunya saat itu, waktu itu tidak ada sound system, tidak ada komando. Maka yang dilihat adalah bendera. Ketika naik bendera ke atas, maka pasukan sudah mulai menyatu. Mereka menyangka itu dia Muhammad ada, sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejar. Ketika mereka mengejar, apa yang pertama kali dihancurkan? Bukan pasukannya diobrak-abrik. Bagaimana supaya bendera ini jatuh? Maka mereka potong itu tangan Mus'ab. Mereka tebas tangan Mus'ab, putus. Bendera itu jatuh. Mus'ab tidak menghiraukan darah memuncrat dari tangannya. Tangan kanannya putus, tangan kirinya mengambil. Supaya bendera tetap. Dengan teriakan Allahu Akbar, dia naikkan ke atas. Maka tangan kirinya itu ditebas juga, putus. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Ujung tangannya yang tidak lagi berjari itu, untuk mengambil tiang itu supaya dia tetap tegak berdiri. Ketika bendera itu tegak berdiri sambil bertakbir, disitulah datang pasukan Quraisy menusukkan tombaknya 3 kali ke jantung Mus'ab bin Umair. Dia tusukkan jantung sampai akhirnya mati syahid. Maka ketika selesai, kafir musyrik pulang semuanya ke Makkah. Nabi SAW datang melihat jenazah-jenazah itu, maka tampaklah jenazah Mus'ab. Apa kata Nabi SAW? Oh Mus'ab, ketika kau hidup, tidak ada pemuda Madinah yang lebih ganteng. Rambutmu rapi. Tapi hari ini, pakaianmu lusuh. Penutup jenazah Mus'ab hanya burdah, kain pendek. Ditarik ke kepala, terbuka kakinya. Ditarik ke kaki, terbuka kepalanya. Kata Nabi, tutup kepalanya. Kakinya bagaimana ya Rasulullah? Tutup dengan izkhir. Izkhir adalah seperti lalang, tapi wangi, tumbuh di gurun pasir. Pasang, tutup kaki. Begitulah Mus'ab mempertahankan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita ceritakan kepada anak-anak kita supaya mereka mengerti sejarah, supaya mereka menghormati agama, supaya mereka tidak melecehkan simbol-simbol. Kita ketika masih kecil dulu, masih ingat ketika berkawan, berteman-teman, main layang-layang, mandi di sungai, ketika ada clash dengan kawan, kita ambil batu. Ini ayah kau kan? Ini ayah kau kan? Nih, ini bapakmu kan? Nih, bapakmu kan? Kita marah. Kita bukan marah pada batu. Kita marah kan itu bapak kita. Ini bicara tentang simbol. Sedangkan batu saja anak kecil tahu bagaimana marah, bagaimana emosi. Mengapa kita tidak marah? Mengapa tidak emosi? Nabi SAW tidak marah. Nabi tidak marah ketika berdarah tumitnya. Dia hanya mengaku ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Nabi SAW tidak marah ketika patah giginya. Semua sahabat meminta, berdoalah ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab. Kalau engkau berdoa, rata mereka ini dengan tanah. Tapi Nabi tidak. Kata Nabi, syafa'atan li ummati. Aku simpan doaku itu untuk syafaat bagi umatku nanti di akhir zaman. Lalu kemudian, kapan dia marah? Ketika agama dilecehkan. Ketika ulama dihabisi, dibunuh. 1 bulan dia berdoa. Allah mal'an bani Ra'il. Allah mal'an bani Zakwan. Allah mal'an Usayyah. Laknat mereka. Bukan pribadi, tapi agama. Oleh sebab itu maka umat Islam harus bisa membedakan. Kita ini marah karena diri, karena organisasi, atau karena Allah. Nah, karena anak kita ajarkan pemahaman Islam yang benar. Perlu dipahami bahwa kasus pembakaran ini harus ditarik secara jernih seperti menarik rambut dalam tepung, kata orang Melayu. Rambutnya terbuang, tepung tetap utuh, tidak diobok-obok, tidak. Pertama perlu dipahami, yang membakar ini apakah atas perintah ormas atau pribadinya. Maka kalau perintah ormas, tentu ini kejahatan. Tapi kalau hanya oknum pribadi, maka boleh jadi mereka orang yang tidak pandai tulis baca. Boleh jadi dia tidak mengerti. Maka saya sebagai anggota Komisi Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, saya ikut apa yang diarahkan MUI. Yang pertama, MUI mengutuk, mengecam pelaku. Yang kedua, diminta agar bertaubat.
Kalau dia tidak faham ilmu, dibina, dididik. Yang ketiga, bahwa ini adalah umat mesti disadarkan bahwa ini masalah person, orang. Jadi kita semua mesti menahan diri. Punya ketidaktahuan. Gitu ya, kita tahu ini anak-anak muda ini sekarang ada serangan narkoba, ada serangan LGBT, ada serangan pergaulan bebas, seks, ada serangan Mobile Legend, game online, PlayStation. Ini anak-anak muda. Lalu kemudian dia berafiliasi kemana? Kebetulan bapak-bapak kakek buyutnya orang NU. Nah, dia ikut Banser, Ansor. Kebetulan dia dulu basicnya orang Muhammadiyah. Mereka menggabungkan ke Kokam. Kebetulan mereka orang nasionalis. Mereka masuknya religius ke PP, Pemuda Pancasila. Kemudian ketika Habib Rizik Syihab bangkit, sebagiannya masuk ke FPI. Nah, itu jadi tergantung. Jadi lembaga-lembaga yang fokus ke kepemudaan ini, inilah yang cerdas untuk menjelaskan. Ada satu mata pelajaran, pembekalan untuk mereka bahwa ini loh agama Islam, ini sejarahnya. Nah, sehingga nanti anak-anak muda ini baik itu bajunya saja, baik dia di Banser atau di Kokam atau di FPI atau di Pemuda Pancasila atau di Laskar Merah Putih atau Laskar Melayu Bersatu, Laskar Betawi Rempuk, apapun namanya, itu semua hanyalah bajunya. Nanti mereka akan bersatu bersama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bendera ini akan menyatukan mereka dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang disatukan dalam satu akidah, tapi yang tidak satu akidah. Kawan-kawan kita di PP, sahabat-sahabat kita di Laskar Merah Putih, engkau tidak saudaraku dalam satu keyakinan, tapi engkau saudaraku dalam satu Pancasila. Sama-sama bertuhankan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang mesti disadarkan kepada umat, sehingga mereka tidak lagi sibuk dengan hal remeh-temeh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-mirhab, kalau Nabi masuk ke dalam WC, naza'a khatamahu. Naza'a, dia copot. Dia copot cincin. Kenapa dia copot? Karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kertas itu tidak ada apa-apanya, kertas. Tapi kalau sudah tertulis di situ ada nama Allah, ada Muhammad, makanya jangan tulis surat undangan wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan. Tulis terjemahnya. Karena nanti surat undangan akan diinjak-injak. Dulu kertas obat nyamuk ada tulisan Arabnya. Dulu kata ibu saya cerita, dulu waktu kau kecil, kau kumpul semua kertas obat nyamuk itu, diletakkan di atas lemari. Ibu saya nanya, kenapa letak atas lemari? Mak, ini ada irotojim, tidak boleh diinjak, berdosa. Irotojim itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita diajarkan itu. Sampai jamaah haji kita yang buta huruf, tidak pandai tulis Arab pun ketika di Makkah tidak berani menginjak ada tulisan. Oh, jangan diambil. Padahal tulisannya bukan kalimat Allah, mamnu'ut tadkhin, no smoking. Jadi seperti itu. Sampai begitunya mulia. Jangankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada tulis Arabnya saja, jamaah haji kita berhati-hati. Sangat takut melangkah, takut kualat, takut dosa, takut kaki bengkak, takut apa. Begitulah kita diajarkan secara turun-temurun tradisi kita. Nenek moyang kita tidak tahu hadisnya. Mereka hanya ngajarkan, jangan, hormati. Itu sudah kultur budaya kita dari dulu. Saya ingin menjelaskan, tidak ada perbedaan antara penulisan, apakah dia pakai khat sulus, atau pakai khat riq'i, atau pakai khat naskhi, atau pakai khat kufi, atau pakai khat diwani. Itu hanyalah cara bentuk penulisan kreasi manusia. Cipta karya karsa manusia. Yang penting kalau ada tulisan Allah, maka tidak boleh. Ulama terbagi kepada 3 mazhab. Yang pertama, kalau ada tulisan Allah, baik di surat undangan, baik di tofi, baik di baju, baik di mana? Bagaimana memusnahkannya? Menurut mazhab Hanafi, diwakili oleh Imam Al-Hasfaki, bagaimana cara menghapuskannya, menghilangkannya, memusnahkannya adalah dengan cara dikubur. Yudfanu. Ambil, gali tanah, kubur. Begitu caranya. Menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i,
maka dibakar. Yuhraqu. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kata beliau dibakar. Dibakar hancur sehingga tidak ada lagi tulisan, maka dibuang. Ini pendapat yang saya pilih. Saya tidak pernah menanam tapi pilih. Makanya di akhir semester makalah-makalah yang tidak berkualitas, yang kurang baik, makalah mahasiswa, tapi banyak tulisan, maka saya kumpulkan, timbul. Datang tukang jual kertas. Pak, sayang dipakar, mubazir, kita bisa tukar bayar. Enggak, nanti kalian buat sampul. Berapa tahun yang lalu ada kejadian trompet, ternyata dibuka ayat-ayat. Maka 3 mazhab untuk memusnahkannya. Pertama dikubur, yang kedua dibakar. Tapi ada pendapat ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Kata dia yumazzaku, disobek sampai hurufnya itu putus-putus, disobek. Tapi tentu kita tidak bisa sobek satu. Sekarang kan sudah ada alat potong, taqti, tamzik wa taqti, menyobek dan memotong. Masukkan dia sampai habis. Tapi saya nanti kalau ada yang nyobek berarti dia pakai cara Ibnu Utsaimin. Kalau ada yang mengubur dia pakai pendapat Hanafi Imam Al-Hasfaqi. Tapi saya condong kepada membakar. Dibakar. Tapi membakarnya itu kan ada dua sikap. Membakar karena ingin menghormati atau membakar karena melecehkan. Itu bisa kita lihat dari respon wajah orangnya, dari sikapnya. Kalau dia, kenapa kamu bakar ini? Daripada diinjak anak-anak, Pak, lebih baik kita bakar. Oh bagus, oke. Tapi kalau dia bakar sambil ketawa-ketawa, berarti dia sedang mengejek, melecehkan. Maka orang yang melecehkan itu, kalau nanti ada tertangkap orang yang membakar, melecehkan, maka ulil amri menjatuhkan hukuman. Kita negara hukum, ada bapak-bapak dari kepolisian, maka serahkan ke hukum. Supaya jangan sampai menimbulkan fitnah. Apalagi orang sekarang kan suka streaming. Saya misalnya, saya ambil kertas, saya bakar. Lalu datang orang lewat. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Sehat? Streaming. Begitu komen keluar, lihatlah Ustaz yang ceramah ini ceramahnya kita dengar ternyata sudah melecehkan agama kita. Bisa saja menjadi fitnah. Sekarang masa-masa sulit. Siapapun sulit. Saya setiap acara bersama bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI Polri, kami sama-sama harus menjaga tidak berpihak kemanapun. Kita akui itu memang sulit sampai April ini. Isu apapun akan terkait dengan politik segala macam. Makanya selalu saya sampaikan dalam ceramah, hindari money politik, black campaign, ujaran kebencian, menimbulkan fitnah, menebarkan hoax. Maka harus ada yang menerangi. Mudah-mudahan acara kita ini termasuk suluh dalam gelap, penerang di tengah gulita, sehingga umat yang tidak faham menjadi tercerahkan dan kita tidak ingin menebarkan isu dan kebencian. Apapun, siapapun, dalam menyikapi masalah apapun, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan, agama, suku, ras, maka selalu ada 3 kelompok. Yang pertama Eka, yang kedua Eki, yang kedua pertengahan, moderat. Ekstrim kanan. Bagi ekstrim kanan, sangat kanan, ini harus dipancung, mati. Ekstrim kanan. Bagi yang kiri, apalah arti sebuah tulisan. Allah Maha Mulia, tidak perlu dibela. Itu kan tulisan kiri. Bagi dia sama aja antara tulisan la ilaha illallah dengan tulisan yang ada di koran. Apa sih itu kan tulisan. Yang tengah moderat. Nah, saya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat pertengahan. Kita tidak ekstrem kanan. Tapi melihat ini masalah ini dengan jernih. Oh, mereka anak-anak muda yang tidak ngerti. Ya kita dididik, dibina, bukan dibinasakan, dirangkul, bukan dipukul, didakwahi. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang bawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Begitu juga pernyataan saya dari awal sampai akhir ini. Tonton dari awal sampai akhir, jangan nanti dipotong-potong, diikat. Wah, lihat nih, Abu Somad menebarkan kebencian di TV One. Tonton dari awal sampai akhir, baru tarik kesimpulan. Ini belum apa-apa, baru ngeliat wajah kita aja, dia udah menebarkan kebencian. Nah ini isu-isu ini. Tapi apapun namanya, yang 3 ini tetap ada. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, moderat. Dari sejak zaman Nabi SAW. Sampai akhir zaman. Kita selalu mengajak umat ini
wasatiyah, moderat, pertengahan. Kami dididik di Al-Azhar. Apa yang membuat Ustadz selalu bersikap dalam masalah mazhab, dalam masalah ini, selalu pertengahan. Kami biasa dididik begitu. Menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki begini, menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hambali begini. Tapi dalam pengamalan saya memakai, tidak pernah kita berkata, inilah, kalau tidak ikut mazhab ini, neraka jahanam tempat. Oh tidak, selama masih ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana bersikap berdalil, menyalahkan orang dengan dalil, menyatakan diri benar pun dengan dalil. Jangan sampai karena hawa nafsu. Karena kalau sudah hawa nafsu, apa beda kita dengan setan? Dengan dalil. Kenapa kamu marah dengan dia? Saya marah karena Al-Quran, As-Sunnah menyuruh menghormati, memuliakan. Saya marah dengan perbuatan ini. Kalau kamu marah, kenapa kamu datang dia dan salami dia, silaturahim dengan baik, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Haikal Hasan? Kalau memang marah, kenapa tidak mengamuk? Kenapa tidak? Mungkin ingin membina. Ditanya baik-baik. Kenapa kamu lakukan ini? Kami nggak ngerti, Pak. Kami taubatnya baru kemarin. Syukur, alhamdulillah. Sebelumnya mungkin mereka pecandu narkoba, pezina, perampok. Tiba-tiba dia taubat. Cuman belum ngerti. Proses yang belum selesai. Downloadnya baru 10%. Maka kita komplit, kita sempurnakan download keislamannya. Sekarang kita keluar dulu dari, saya ingin, kalau dalam ruangan ini kita tercium ada aroma gas, kita di dalam ruangan ini tidak tahu ini aroma gas atau tidak. Yang mengerti ini adalah orang dari luar sana, dia akan tercium. Sekarang kita ini sedang sibuk dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita keluar ke ruang yang lain. Andai kita tidak separtai dengan Partai Persatuan Pembangunan yang lambangnya Ka'bah. Saya dari partai lain. Lalu kemudian ini lambangnya Ka'bah. Lalu karena saya benci, karena saya marah, karena berbeda sikap, saya ambil baju kaos yang berlambang Ka'bah. Lalu saya bakar. Kira-kira umat Islam marah apa tidak? Umat Islam akan marah. Saat itu orang tidak lagi mengatakan itu lambang P3. Tapi dia akan mengatakan itu adalah simbol Islam. Begitu juga dengan tulisan ini. Kita tidak bisa berkata, saya bakar ini karena ini adalah lambang simbol ormas tertentu. Karena itu milik umat Islam. Sebodoh-bodohnya orang melihat kalimat itu Islam. Ada lambang Ka'bah, ada lambang ini. Bahkan di Indonesia bukan cuma lambang Ka'bah, gambar gurunya, gambar kiainya. Jatuh gambar ustadz yang selama ini dia simpan di dompetnya. Jatuh. Terinjak oleh kita. Itu kalau kita tidak minta maaf, bisa bahaya sekali. Ini perkara masalah simbol-simbol. Hanya orang yang tidak punya prinsip saja, orang yang tidak beragama sekalipun, sebenarnya dia sedang membuat agama baru. Saya tidak beragama, na'udzubillah. Misalnya dia berkata, saya tidak punya simbol. Saat itu dia sedang membuat simbol baru. Dan ketika simbol barunya itu kita injak, dia pun akan marah juga. Lalu kita buat tidak beragama. Kalau tidak beragama kan, ya ini simbolmu. Dia akan marah. Itu simbol saya. Dia sedang membuat simbol baru. Kita jangan lupa, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain kita masuki, kita mesti tahu sopan santun, tata krama, budi bahasa. Maka saya kalau ceramah di tempat tertentu nanya dulu. Ini menurut suku ini gimana? Menurut daerah ini gimana? Jangan sampai kita salah adab. Kita kan diajarkan berbudi bahasa. Nah, itulah yang diajarkan dalam kelompok-kelompok tadi. Saya yakin setiap kelompok ini, FPI, Kokam, Banser, Pemuda Pancasila, Laskar Melayu, mereka ini sudah punya kurikulum. Hanya husnuzon, mungkin ini anak-anak baru yang belum ikut. Kalaulah ormas mengkoordinir secara massal, mari, saya kira tidak. Makanya kembali kepada, kalau kita berkonflik, kita kembali kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Secara umum Majelis Ulama mengecam, mengajak bertobat dan mendidik, lalu kemudian menahan diri, serahkan pada proses hukum. Setiap ormas, setiap institusi, setiap pribadi ulama sekarang ini mengeluarkan statement. A'agib mengeluarkan statement. Ustaz Arifin Ilham mengeluarkan statement.
Para ustadz-ustadz mengeluarkan statement. Semua statementnya itu yang saya baca, pertama, mengembalikan ghirah umat. Yang kedua, menyadarkan umat. Yang ketiga, menenangkan emosi umat. Termasuklah acara ini. Apa yang digagas oleh acara ini sebenarnya yang ingin disampaikan, mengenalkan kembali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mendidik anak-anak muda kembali. Dan menarik, melihat masalah ini dengan jernih dan bening. Supaya jelas mana hak, mana batil. Tidak terikut hawa nafsu dan tidak ada kepentingan. Kita tidak ada kepentingan dalam masalah ini. Kita bukan orang partai, bukan orang ormas, hanya ingin menjelaskan. Dan supaya yang terlampau keburu nafsu, kita kesalahkan. Orang yang bernafsu untuk membela agama itu, alhamdulillah, masih syukur dia punya ada semangat. Daripada dia diam aja. Itu simbol agama yang tadi orang. Yalah, saya makan aja susah, biarin aja. Nah, itu juga tidak baik. Tapi yang terlampau over juga, balik kepada asalnya. Inilah tujuan dari acara ini. Penjelasan ini. Tonton dari awal sampai akhir. Apa solusinya Pak Ustadz? Tak ada lain. Tonton acara ini dari awal sampai akhir. Insya Allah selesai nonton acara ini, stabil. Amin, insya Allah. Yang sebelumnya tidak bersemangat, setelah nonton ini bersemangat. Yang terlampau bersemangat, setelah nonton ini normal lagi semangatnya. Sudah nonton enggak juga, ulang 2 kali. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah. Ini sekarang kita sedang bersilang pendapat nih tentang satu masalah. Kemana kita kembalikan? Farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah. Lihat Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembalikan kepada Rasulullah. Lihat sunnah. Al-Quran dan sunnah. Kita tidak bisa kembali ke Quran dan sunnah karena kita jahil, tidak ngerti. Maka kembali kepada yang ketiga. Al-ulama warathatul anbiya, bertanya kepada para ulama. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya orang yang suka ngutip-ngutip pendapat ulama. Begini kata Imam Al-Hasfaqi, begini kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, begini kata Syekh Fulan, begini kata mazhab Hanafi, begini yang disebutkan dalam kitab riwayat Sahih Muslim, begini kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Itu yang kita bahas dari tadi. Maka kembali membaca, belajar. Sekarang kita dihidupkan pada zaman orang lebih suka bicara daripada membaca. Orang lebih banyak komen daripada membaca. Komen. Ngaji. Makanya tablik akbar itu selalu saya katakan, what's next? Setelah tablik akbar ini apa? Tablik akbar ini hanya pintu untuk masuk. Habis tablik akbar, bubar ngaji. Datang ke pesantren, ketemu sama kiai, belajar, membaca. Hari Senin malam Selasa, fikih. Selasa malam Rabu, hadis. Rabu malam Kamis, akidah. Kamis malam Jumat, baca Yasin, tafsir surat Yasin. Jumat malam Sabtu, akhlak. Bagaimana bertetangga, bagaimana bersahabat, bagaimana antar ormas, bagaimana menghormati ini. Sabtu malam Ahad, tablik akbar. Sehingga tiap malam ngaji, gak usah terlalu lama-lama. Dari maghrib ke isya, masjid. Masalah yang dibahas, baca kitab. Sehingga selesai. Jangan sampai cerita kekinian, sampai lupa ngaji. Tablik akbar, terus ngaji, tetap jalan. Mencerdaskan umat. Allah menilai bukan hasilnya, tapi proses. Orang yang punya adrenalin, dia lebih semangat mancingnya, bukan ikannya. Gimana nyewa botnya, dari kotanya naik mobil, sampai ke tepi pantai dititipkan, habis itu pergi ke... Setelah ikannya dapat, dilepas lagi. Bagi dia ikan itu tidak penting, tapi proses mendapatkannya. Jangan lupa, yang dinilai Allah adalah bagaimana kita menenangkan umat ini. Itulah letak ujiannya. Bagi orang yang tidak punya adrenalin kedamaian, jangan, mengapa mesti heboh begini? Mengapa ini? Tapi bagi orang yang punya semangat, justru dengan adanya ini kita menjadi bersaudara, kita menjadi berdakwah, kita menjadi lebih membaca. Saya pribadi, andai tidak ada masalah nih, mungkin tidak terbaca yang tadi saya jelaskan. Bersyukur pada Allah karena ada masalah ini, maka mengkaji lagi, membaca lagi. Oh, ternyata ada al-liwa war-raya. Rayah bendera kecil, liwa bendera besar. Yang ini warnanya hitam, tulisannya putih. Yang ini putih, tulisannya hitam. Fungsinya untuk ini. Oh, ternyata Mus'ab ibn Umair itu luar biasa. Aku ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Al-Kayyisu, orang yang cerdas. Kayyis, cerdas. Mandana nafsahu, yang bisa mengontrol hawa nafsunya. Kalau marah tidak berlebihan, kalau cinta juga tidak berlebihan.
wa amila lima ba'dal maut, dan berpikir tentang apa yang akan saya bawa setelah mati. Mudah-mudahan yang bersemangat juga membawa semangatnya sebagai amal soleh, yang selama ini luar biasa jihadnya, amal soleh, tapi